Kita sudah membahas banyak sekali aspek tentang keuangan. Dan kali ini pun kita akan membahas aspek yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya tentang keuangan, agar kita bisa lebih paham lagi bagaimana cara untuk menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang aset. Jadi apa itu aset? Menurut penelitian yang saya lakukan, aset bisa disimpulkan sebagai sebuah sumber daya yang kita miliki yang diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Jadi poinnya adalah aset berarti sumber daya, entah itu barang atau apapun itu, yang kita miliki dan berkecenderungan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi diri kita di masa depan. Ada dua jenis aset, yaitu aset barang seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah aset tidak berwujud, seperti hak cipta, merek dagang, dan sebagainya. Kemudian ada juga aset investasi, seperti saham. Tapi di sini kita tidak akan fokus membahas aset-aset yang sudah jelas, tapi kita akan membahas 8 hal yang sering kali dikira aset oleh orang, padahal bukan. Yang saya harap dengan adanya video ini, kamu paham mana yang sebenarnya aset dan mana yang sebenarnya dianggap sebagai aset padahal hanya membuang-buang duit kamu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke hal yang pertama, yaitu barang konsumsi. Memang barang konsumsi sudah jelas-jelas bukanlah aset, tapi ada beberapa jenis barang konsumsi yang cenderung untuk dikumpulkan atau ditumpuk-tumpuk, entah itu untuk dikoleksi atau sebagainya oleh orang secara umumnya. Barang-barang itu adalah yang pertama alat elektronik, kemudian peralatan rumah tangga, dan yang terakhir adalah pakaian. Orang cenderung untuk mengkoleksi barang-barang ini seakan-akan benda-benda ini adalah aset, padahal bukan. Yang pertama adalah alat elektronik. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal bahwa aset itu adalah sebuah sumber daya yang berkemungkinan besar untuk memberi manfaat ekonomi bagi diri kita di masa depan. Sedangkan alat elektronik biasanya harganya semakin turun seiring berjalannya waktu. Kemudian alat elektronik juga bisa usang dan rusak, dimakan oleh zaman. Begitupun peralatan rumah tangga dan pakaian. Tapi sayangnya daripada membeli aset, kebanyakan dari kita lebih memilih untuk menumpuk barang-barang konsumsi seperti ini, seakan-akan barang-barang konsumsi ini akan memberikan kita manfaat yang besar di masa depan seperti layaknya aset pada umumnya. Padahal bukan. Ini hanya akan menguras dompet kita secara perlahan. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan yang kedua adalah kendaraan pribadi. Tidak sedikit dari kita cenderung untuk menambah atau mengganti kendaraan pribadi kita setiap tahunnya. Banyak dari kita bahkan memilih untuk mengkredit kendaraan pribadi hanya untuk terlihat gagah dan menawan. Padahal sebenarnya kemampuan keuangan kita tidak layak untuk bermewah-mewahan seperti ini. Dan kita memprioritaskan kendaraan ini seakan-akan kendaraan pribadi ini layaknya sebuah aset. Padahal tidak semua kendaraan bisa menjadi aset. Hanya kendaraan yang langka dengan pamor yang tinggilah yang bisa menjadi aset. Itu pun kita tetap membutuhkan biaya perawatan agar kendaraan pribadi kita tidak menjadi usang di masa depan. Alasan kendaraan pribadi tidak dinilai sebagai sebuah aset adalah karena kendaraan pribadi memiliki penurunan nilai atau usang seiring pemakaian rutin kita. Dan kebanyakan kendaraan yang dijadikan aset itu tidak pernah dipakai, tapi hanya dipajang sebagai benda koleksi. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan yang ketiga adalah barang mewah. Contoh barang mewah di sini adalah jam, perhiasan, dan tas trendy. Ketiga barang ini tidak pernah menjadi aset. Ya, kasusnya sama sih seperti kendaraan pribadi tadi. Jam tangan atau perhiasan hanya akan menjadi aset
jika barang-barang tersebut termasuk dalam koleksi langka yang harganya cukup mahal dan sangat mahal bahkan jika dibandingkan dengan barang-barang lainnya. Tapi secara umum, jam tangan, perhiasan, dan tas mewah tidak pernah menjadi aset. Apalagi kalau kita membeli barang-barang ini untuk kita pakai atau untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu, jika kamu memang membutuhkan barang-barang ini, ya kamu beli sekedarnya saja atau semampu kamu. Jangan kamu berlebihan sampai kamu mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kamu hasilkan hanya untuk barang-barang mewah seperti ini. Karena barang mewah bukanlah aset. Itu karena barang mewah ini biasanya memiliki nilai yang fluktuatif atau tidak tentu, bisa naik, bisa turun. Dan juga nilainya juga bisa menurun seiring berjalannya waktu. Itu karena setiap barang yang kita pakai cenderung untuk menjadi lusuh, yang membuat harganya lebih murah daripada saat kita baru pertama kali membelinya. Apalagi barang-barang mewah ini selalu diikuti oleh tren. Saat barang mewah yang kita kenakan sudah tidak trendy lagi, orang-orang cenderung akan memilih untuk membeli merek lain atau barang jenis lain, yang tentu saja akan membuat harga barang yang kita beli atau yang kita kenakan menjadi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan, yang keempat adalah gadget. Banyak sekali orang yang selalu berambisi untuk memperbarui gadget mereka setiap tahunnya, terutama smartphone. Tahun ini menggunakan ponsel dengan merek ini, besoknya keluaran terbaru. Banyak dari kita yang ingin mengganti handphone kita karena kita tergiur dari kemewahan yang diberikan dan kecanggihan baru yang ditawarkan. Tapi sayangnya barang elektronik adalah barang dengan harga yang paling cepat turun. Saat ini kamu membeli baru misalnya, dan setelah kamu membuka segel kotaknya, walaupun hanya baru 1 menit jaraknya dari saat kamu membeli, harga dari barang elektronik biasanya akan turun lebih jauh, bahkan terlalu jauh daripada seharusnya, dari saat kamu pertama membelinya. Maka dari itu, jangan sekali-kali kamu menganggap barang elektronik atau gadget sebagai aset. Karena ya sebenarnya ini hanyalah barang mewah yang membuat kamu menghambur-hamburkan uang terlalu banyak. Belum lagi kamu selalu membutuhkan kuota internet dan juga perawatan jika terjadi sesuatu terhadap gadget kamu. Kemudian yang kelima adalah kartu kredit. Tidak sedikit dari kita yang berbelanja seringkali menggunakan kartu kredit, yang padahal limit kartu kredit sebenarnya bukanlah aset, melainkan pinjaman yang harus kita lunasi dalam tenggat waktu tertentu. Itu karena kartu kredit berarti kita meminjam uang untuk kita belanjakan kepada sebuah instansi yang memberikan kita uang terlebih dahulu, yang mana uang tersebut harus kita bayarkan di belakang atau nantinya sebagai sebuah pinjaman atau hutang yang tidak kasat mata. Makanya jangan sekali-kali kamu menganggap kartu kredit sebagai aset, karena ya kamu bukannya menjadi orang yang lebih kaya, kamu malah akan semakin membayar lebih anggaran-anggaran yang harus kamu keluarkan untuk memenuhi kartu kredit kamu. Belum lagi kartu kredit biasanya memiliki bunga-bunga yang ditentukan oleh penerbit kartu kredit yang kamu miliki. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan, yang keenam adalah keanggotaan klub atau gym. Kita taruhlah sebuah contoh gym. Tidak sedikit dari kita sering dan suka sekali berolahraga, sampai kita membuat kartu keanggotaan yang harus kita bayarkan per bulannya. Tapi sayangnya banyak juga dari kita yang hanya berantusias di awal-awal waktu saja untuk aktif saat nge-gym. Inilah yang membuat kamu sebenarnya sedang membuang-buang uang, karena kartu keanggotaan gym akan terbuang sia-sia jika kamu tidak datang walau hanya dalam waktu 1 hari saat jadwal pelatihan kamu sudah kamu tentukan.
Ini bukannya menambah uang kamu, tapi malah mengurangi uang kamu. Kamu seperti akan membuang-buang uang. Jika kamu sudah mendaftar, tapi kamu malah tidak pernah menggunakan program keanggotaan kamu ini, maka ya kamu sedang bersedekah ke tempat gym tersebut. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan yang ketujuh adalah peralatan olahraga. Banyak mungkin yang berkata, baiklah saya tidak akan ke tempat gym karena ya itu akan membuang-buang uang karena saya memang tidak seaktif itu ke tempat gym. Tapi bagaimana kalau saya membeli peralatan olahraga? Sebenarnya kasusnya ya sama saja, kecuali kamu membuat peralatan olahraga tersebut dari barang-barang sederhana yang bisa kamu temukan di sekeliling kamu. Tapi kalau kamu memilih untuk membeli dengan harga yang cukup mahal, kamu sebenarnya sedang membuang uang kamu secara perlahan. Itu karena barang apapun itu, walaupun dalam bentuk peralatan olahraga sekalipun, dia pasti akan termakan oleh zaman. Dan waktu selalu membuat barang-barang apapun itu menjadi usang dan rusak. Apalagi jika kamu adalah orang yang malas dalam menggunakannya atau merawatnya. Membeli perawatan olahraga saja sudah membuat kamu mengeluarkan banyak uang. Apalagi saat kamu harus merawatnya supaya menjadi awet dan tahan lama. Kemudian hal yang sering dikira aset padahal bukan yang terakhir atau yang kedelapan adalah dekorasi rumah. Dekorasi rumah ini bisa berbentuk tanaman-tanaman, patung, dan dekorasi-dekorasi lainnya seperti lampu-lampuan yang bisa menghiasi rumah menjadi lebih indah. Mau bagaimanapun indahnya rumah kita, dengan membeli ornamen-ornamen atau dekorasi rumah ini, dekorasi-dekorasi ini tetaplah barang yang tentu saja seperti yang kita sampaikan tadi, selalu bisa termakan oleh zaman, yang membuat harga dari barang-barang ini bisa turun, bahkan barangnya bisa rusak termakan oleh waktu. Tentu saja ada beberapa jenis dekorasi rumah yang bisa menjadi aset, yaitu dekorasi-dekorasi yang langka. Misalnya patung yang langka, lukisan yang langka, bahkan tanaman hias yang benar-benar indah dan mahal bisa menjadi aset, karena harganya juga akan bertambah seiring usianya. Jadi sekian dulu dari program diri kali ini. Saya harap dengan adanya video ini kamu bisa paham mana yang sebenarnya aset bagi diri kamu di masa depan, dan mana barang-barang yang sebenarnya membuang-buang uang kamu tanpa kamu sadari dan kamu rasakan adalah sebuah aset. Jika memang kamu sudah paham semua aspek dari perbedaan antara aset dan bukan aset, kamu bisa mulai untuk memprioritaskan untuk melihat setiap barang yang mau kamu beli ke depannya dengan berkaca terhadap jenis barang yang sedang ingin kamu beli. Apakah barang tersebut termasuk aset ataukah barang tersebut termasuk non-aset yang hanya akan membuang-buang uang yang kamu miliki. Semoga bermanfaat ya. Wassalam.